Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang merupakan dua pemain diaspora Indonesia yang proses naturalisasinya sedang dikebut oleh PSSI agar dua pemain ini bisa segera menjadi warga negara Indonesia supaya bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini, yaitu pada bulan Oktober nanti pada saat timnas kita bertandang ke Bahrain dan juga China dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3. Tentu dengan tambahan dua pemain ini timnas kita akan semakin solid di lini pertahanan teman-teman dan juga semakin kreatif di lini tengah atau juga bisa saja nanti lebih tajam di lini depan. Karena Miss Hilgers adalah pemain yang bisa bermain sebagai center back, jadi tentu akan merapatkan barisan pertahanan dari tim nasional Indonesia, sedangkan Eliano Reinders adalah pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang atau juga sebagai penyerang. Dan kabar terakhir yang saya terima adalah bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat proses naturalisasi dari dua pemain ini dan proses selanjutnya nanti akan dilakukan di DPR. Dan updated berita yang memang saya baca bahwa rencananya minggu depan sudah akan ada rapat dengan DPR. Artinya yang kita harapkan akhir bulan ini atau awal bulan depan dua pemain tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan dengan tambahan dua pemain ini berarti jumlah pemain diaspora Indonesia di tim nasional kita semakin banyak. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Ya kalau bagi saya tentu ini adalah kabar baik. Karena memang kita membutuhkan pemain-pemain yang bisa bermain dengan teknik tinggi dan juga punya mental yang kuat. Karena kita semua ingin agar timnas kita bermain di level yang lebih tinggi. Ya memang kita juga mengincar menjadi juara di level ASEAN. Gak mungkin dong timnas kita melepas kejuaraan-kejuaraan di level ASEAN. Tapi selain itu, jika memang timnas kita bisa bermain di level yang lebih tinggi, seperti di level Asia dan juga seperti sekarang nih di level dunia. Karena sekarang ini kan timnas kita sedang bersaing untuk lolos ke Piala Dunia, bukan untuk lolos ke Piala Asia. Timnas kita sudah lolos lagi ke Piala Asia, teman-teman. Kan hebat ini perkembangan dari timnas kita. Jadi kalau bagi saya sih ini adalah kabar baik ya. Kalau bagi orang lain ini adalah kabar buruk, ya udahlah, biarkan orang tersebut ya memberikan opini atau juga sudut pandangnya. Kan kita semua bisa memberikan opini atau juga sudut pandang kita, tapi jika ada yang merasa tidak senang dengan banyaknya pemain diaspora Indonesia, ya cobalah berikan juga solusi kepada PSSI. Ya, bagaimana caranya pemain-pemain kita yang bermain di liga domestik juga nanti bisa perform di level Asia. Ya, kasihlah solusinya juga ya. Kalau cuma omong-omong doang kan itu gampang ya. Saya juga cuma omong-omong doang, tapi saya juga memberikan wacana, saya juga memberikan visi ke depan agar timnas kita ini bisa bersaing di level tertinggi. Dan saya pikir dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia juga tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Sama sekali enggak dong. Kalau tertutup, ya kenapa Wahyu Pras bisa dimainkan meskipun hanya beberapa menit non Australia? Dimainkan kan oleh Shin Taeyong. Kenapa Witan juga dimainkan? Dimainkan kan? Nggak ada masalah, itu semua tergantung keputusan dari pelatih. Dan saya yakin Shin Taeyong adalah pelatih yang 110% profesional. Tambahkanlah 10% lagi bagi Shin Taeyong. Jadi dia tahu untuk Indonesia bermain di level yang lebih tinggi, ya kita perlukan pemain-pemain keturunan. Dan salah satu contohnya di dunia yaitu adalah tim nasional Maroko. Nah teman-teman tahu gak sih bahwa pelatih dari tim nasional Maroko itu yang namanya Walid Regragui, yang kembaran saya juga tuh, kan mirip ya dengan saya. Banyak kembaran saya loh di dunia sepak bola ya. Jadi memang dia kembaran saya, ya dia itu sebetulnya lahirnya di mana? Lahirnya tuh di Perancis. Tapi dia memilih untuk bermain bagi tim nasional Maroko dan sekarang dia menjadi pelatih dari tim nasional Maroko. Hakim Ziyech, kapten dari tim nasional Maroko. Sebelumnya bermain untuk timnas mana? Sebelumnya bermain untuk tim nasional Belanda U21. Tapi di level senior dia memilih bermain bagi tim nasional Maroko. Hakimi lahirnya di mana? Di Spanyol. Ziyech juga lahirnya di Belanda ya. Hakimi lahirnya di Spanyol. Tapi Hakimi kemudian memilih bermain untuk tim nasional Maroko. Kan gak ada masalah juga di Maroko kan? Ada gak sih yang protes-protes? Saya pikir enggak. Apalagi tim nasionalnya bisa masuk kan
ke semifinal Piala Dunia kan, Piala Dunia terakhir tuh 2022 di Qatar, bagus permainannya kan. Dan yang terakhir nih, Brahim Diaz memilih bermain untuk tim nasional Maroko. Padahal Brahim Diaz itu lahir di Spanyol dan pernah membela tim nasional Spanyol U21 dan juga tim nasional Spanyol senior. Tapi akhirnya dia memilih bermain untuk tim nasional Maroko senior dan memang ada sedikit persoalan dari segi administrasi untuk dia bermain bagi tim nasional Maroko senior, tapi akhirnya bisa diselesaikan di FIFA. Dan dia telah mencetak 2 gol bagi tim nasional Maroko di pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Afrika. Terus apa salahnya? Kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia, apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Shin Tae-yong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu, akan sulit. Bukan artinya tidak bisa, akan sulit. Dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua gak sabar nih. Kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Meskipun menurut saya belum sempurna. Dan tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada yang sempurna dalam sepak bola. Ya jangankan dalam sepak bola, dalam kehidupan kita kan tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada kekurangan. Tapi asalkan kekurangan-kekurangan tersebut adalah kekurangan yang wajar, ya saya pikir kita masih bisa terima. Jadi dengan tambahan 2 pemain ini kalau nggak salah akan ada total nanti 15 pemain diaspora Indonesia di timnas kita. Tapi belum termasuk Maklok. Maklok itu kan adalah pemain asing yang lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi ya, terlalu cepat saya ngomongnya ini karena lagi semangat. Ya, tapi dia sekarang sudah tidak masuk lagi ke timnas. Kenapa? Karena tentu menurut Shin Tae-yong, bukan menurut saya. Menurut Shin Tae-yong, ya dia sekarang ini memang kalah bersaing dengan pemain-pemain lain yang bisa bermain di posisinya. Jadi memang Shin Tae-yong ini melihat pemain yang bisa perform itu siapa saja, kemudian akan dia panggil, akan juga dia memberikan menit bermain. So, kenapa kita harus ribut satu sama lainnya? Kenapa kita harus berdebat? Gak akan selesai perdebatan ini. Gak akan selesai. Bahrain saja, ya, yang saya dapat informasinya nih, karena nanti kan lawan kita ya, mereka juga ada menaturalisasi 3 pemain. Padahal mereka bukanlah pemain, saya gak yakin mereka itu adalah pemain-pemain yang punya garis keturunan Bahrain, atau juga yang pernah lah orang tuanya tinggal lama di Bahrain, saya gak yakin. Tapi ya mereka menaturalisasi. Kenapa? Selama gak melanggar aturan FIFA dan tidak melanggar aturan dalam negeri mereka. So it's fine. Malaysia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi selain itu juga yang saya harapkan, ya saya ingin memberikan pesan juga kepada PSSI melalui konten ini, bahwa ayo dong, buatlah liga untuk para pemain muda. Harus ada liga untuk pemain usia muda. Dan saya pikir gak bisa ditunda-tunda lagi. Dan kalau memang tidak bisa dibuat liga untuk pemain usia muda musim ini, saya mengatakan tentang musim ini ya gak bisa dibuat dengan sistem full competition, ya buatlah dengan sistem turnamen. Ya udah mau gak mau, buatlah biar mereka mendapatkan menit bermain, agar kita juga ingin ada regenerasi di level grassroots kita. Ada pemain-pemain lain yang nanti bisa muncul dari sistem kompetisi kita. Kita inginkan itu. Ya, saya sih inginkan itu. Ya, dan saya harapkan teman-teman juga jangan membedakan para pemain diaspora Indonesia dengan para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik. Jangan dong. Karena semua punya kontribusinya bagi tim nasional Indonesia pada saat mereka dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dan kita semua harus bersatu, jangan terpecah belah. Kalau ada yang tidak suka dengan sesuatu hal dari timnas kita, ya biarkan saja. Orang-orang tersebut memberikan opini atau juga sudut pandangnya, karena itu adalah hak mereka. Ya, kita juga gak boleh langsung menghujat atau juga menghina mereka, gak boleh dong. Ya, kita semua harus berpikir secara logis bahwa setiap manusia punya hak untuk memberikan pendapatnya, gak ada masalah. Tapi ya tolonglah berikan juga solusi atau turun langsung untuk berbuat sesuatu bagi sepak bola Indonesia. Kalau saya memang gak bisa, jujur saya mengatakan, jadi saya hanya bisa memberikan analisis saya bisa hanya memberikan pemikiran saya, tapi semuanya sesuai dengan data dan fakta. Saya gak lagi marah, tapi saya lagi semangat. 1100% voltase saya pagi hari ini. Saya lagi semangat karena saya baca berita bahwa Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan segera menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan jika teman-teman perhatikan postingan-postingan di akun-akun IG di luar negeri yang membahas tentang tim nasional Indonesia, mereka tidak pernah membahas adanya pemain-pemain keturunan Indonesia atau pemain-pemain diaspora Indonesia. Mereka hanya membahas
tim nasional Indonesia punya masa depan yang cerah dengan hadirnya begitu banyak pemain yang sekarang bermain di kompetisi di Eropa dan juga pemain-pemain muda yang mulai berkembang. Bahkan ada beberapa podcast di luar negeri yang membahas tentang kemajuan tim nasional Indonesia tanpa juga terlalu banyak menyebut perihal pemain-pemain keturunan Indonesia. Ada 1-2 podcast yang menyebut, tetapi mereka menyebut bahwa itulah kekuatan dari Indonesia sekarang karena mereka bisa mendapatkan pemain-pemain keturunan yang ingin membela tim nasional Indonesia. Lihat pada saat ada lagu kebangsaan dari Indonesia, Indonesia Raya. Lihat wajah mereka. Ya, kurang nasionalis apa mereka? Nasionalis itu bukan saja di mulut teman-teman, tapi juga harus ada di hati kita semua. Ya, jadi kita harapkan jangan ada di antara kita yang terpecah belah. Kita lihat saja progres dari tim nasional Indonesia dan kita lihat betapa luar biasa mereka berjuang bagi tim nasional Indonesia. Dan kita jangan, lagi-lagi saya ulangi, jangan juga kalian ya asal mengeritik pemain-pemain dari tim nasional Indonesia. Apakah itu pemain yang bermain di luar negeri atau pemain yang bermain di kompetisi domestik, gak boleh seperti itu. Saya selalu baca nih di komen-komen di konten dari channel YouTube Triple B, pemain ini main di Liga 1 gak bagus, gak boleh seperti itu. Mereka jika dipanggil oleh tim nasional Indonesia, dipanggil oleh Sintayong, artinya mereka punya potensi. Dan kita harus support siapapun pemain itu yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Ayo dong kita semua bersatu. Ya, biar mereka juga nanti bersemangat bermain bagi tim nasional Indonesia. Jangan sampai kita memberikan beban terlalu berlebihan, kita hujat atau kita hina mereka, nanti mereka akan takut bermain bagi tim nasional Indonesia. Nanti pemain-pemain mana yang akan bermain bagi tim nasional Indonesia? Kita harus paham tentang itu, teman-teman. Maka itu channel YouTube Triple B adalah segala sesuatu tentang positive vibes. Maka itu channel ini telah berkembang pesat berkat dukungan dari teman-teman. Bukan saya, teman-teman yang mendukung channel ini. Sebagai channel yang sekarang telah mendapatkan lebih dari 1 juta subscribers. 1 juta berapa mah? 1.017.000 udah. Nah itu istri saya di belakang kamera, dia selalu merekam. Dan dia tadi kaget juga pada saat saya gebrak meja, tenang, saya gak lagi marah, saya lagi semangat. Apalagi tadi kan baru ngopi, kopinya juga dia yang siapin. Oke teman-teman, di sini saja saya ingin akhiri konten ini. Jadi kita harapkan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia dan kita semua harus bersatu. Kita semua harus bersatu seperti ini. Keras kan? Untuk melihat kemajuan dari tim nasional Indonesia. Mau menang, mau seri atau kalah, kita tetap support dengan semangat yang positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.